Halo teman-teman, balik lagi dengan Aispim di sini. Shimotsuki Ryuma adalah seorang pendekar pedang legendaris yang berasal dari negeri Wano. Dia hidup pada saat Wano masih disebut sebagai negeri emas berabad-abad lalu. Ryuma berasal dari keluarga Shimotsuki yang otomatis merupakan leluhur dari banyak pendekar pedang seperti Zoro, Kuina beserta ayahnya Koshiro, Yasui, Ushimaru, Kouzaburo, dan masih banyak lagi. Nah, di video kali ini gue akan coba menceritakan semua hal tentang Shimotsuki Ryuma dari mulai kisah hidupnya, kekuatannya, hingga legacy yang dia tinggalkan. Untuk referensinya, gue akan mengacu ke dialog-dialog di manga yang pernah membahas kisah hidup Ryuma. Selain itu, gue juga akan mengacu ke SBS dan Fever Card hingga one shot manga yang dibuat Oda untuk menceritakan sepenggal kisah hidup Ryuma. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Kalian juga bisa traktir via Saweria, link ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Shimotsuki Ryuma berasal dari negeri Wano dan hidup pada saat Wano masih disebut negeri emas. Di One Piece Magazine dijelaskan bahwa Ryuma hidup di era sekitar 400 tahun yang lalu dari cerita saat ini. Diceritakan pada masa di mana Wano dikenal sebagai negeri emas, banyak bajak laut dan para bangsawan terus-menerus menyerang negeri Wano demi bisa menguasai kekayaannya. Nah, tapi Shimotsuki Ryuma berhasil memimpin para pendekar pedang di Wano untuk mempertahankan negeri itu dari setiap penyerangan. Biar kalian kebayang, sebenarnya kisah ini mirip banget dengan insiden Kaido di Wano. Kaido bekerja sama dengan Orochi untuk menjajah Wano demi menguasai kekayaannya. Lalu Luffy memimpin para samurai untuk menjatuhkan Kaido dan Orochi demi membebaskan negeri Wano. Oleh sebab itu, Luffy dianggap sebagai pahlawan yang setara dengan Ryuma. Oke, kita balik lagi nih ke Ryuma. Selain berhasil mengalahkan para bajak laut dan bangsawan yang menyerang Wano, salah satu momen yang membuat Ryuma menjadi legenda adalah momen di mana dia berhasil membunuh seekor naga di langit ibu kota. Nah, kisah Ryuma membunuh seekor naga diceritakan oleh Oda melalui one shot manga berjudul Monster yang rilis pada tahun 1994. Oke, di video ini gue coba rangkum kisahnya. Jadi suatu hari karena nggak bisa ngatur duit, Ryuma nggak bisa makan, jelas karena dia nggak punya duit. Dia sempat mengunjungi salah satu restoran dan tentu aja diusir karena nggak bisa bayar. Tapi akhirnya dia nemuin restoran lain dan di sana ada pelayan baik hati bernama Freya. Freya ngasih Ryuma makan dan itu jadi makanan pertama Ryuma setelah 5 hari nggak makan. Karena kebaikan Freya, sesuai prinsipnya Ryuma berjanji akan membalas kebaikan Freya bahkan dengan nyawanya. Setelah makan, Ryuma nggak sengaja bertemu dengan Shirano, seorang pendekar pedang terkenal yang pernah menyelamatkan Freya dari serangan naga 7 tahun yang lalu. Nah, karena sarung pedang mereka saling bersentuhan, Ryuma merasa bahwa itu adalah tantangan duel. Lagi-lagi, ini adalah kebiasaan unik Ryuma. Menurutnya, ketika ada seseorang yang menyentuh sarung pedangnya, bahkan secara tidak sengaja, dia akan menganggap hal itu sebagai tantangan duel sampai mati. Oke, anyway, akhirnya Ryuma dan Shirano bertarung. Secara mengejutkan, Shirano berhasil mengalahkan Ryuma dengan sangat mudah dan bahkan hampir membunuhnya. Tapi untungnya pertarungan itu berhasil dihentikan. Singkat cerita, setelah kejadian itu, Ryuma mendengar cerita dari pemilik restoran tentang Freya. Ternyata desa Freya dihancurkan oleh seekor naga dan dia jadi satu-satunya orang yang berhasil diselamatkan oleh Shirano. Nah, ketika Ryuma keluar meninggalkan restoran, dia berpapasan dengan Diaru. Diaru juga tidak sengaja menyentuh sarung pedang milik Ryuma dan akhirnya Ryuma menantangnya duel. Nah, pada momen itu Diaru justru menuduh Ryuma menusuknya dan juga menuduh Ryuma mau merebut trompet tanduk naga miliknya. Diceritakan trompet ini bisa memanggil naga untuk menghancurkan kota. Oke, anyway, karena kesal, Diaru memutuskan untuk meniup trompet tersebut untuk memanggil naga demi menghancurkan kota di mana Freya dan warga lainnya tinggal. Gara-gara kejadian ini, seluruh warga marah sama Ryuma
Ryuma, bahkan Freya sekalipun. Seluruh warga kesal dengan Ryuma karena menganggap semua ini adalah salah Ryuma karena telah menusuk Diaru. Nggak lama setelah itu, Shirano tiba-tiba datang dan mengatakan kepada seluruh warga bahwa dia akan mencoba mengalahkan naga itu lagi. Shirano juga menyuruh seluruh warga untuk meninggalkan kota sampai dia berhasil mengalahkan naga tersebut. Nah, di sini bagian plot twistnya. Ternyata Shirano dan Diaru adalah rekan kerja. Mereka selama ini kerja bareng buat menipu banyak orang. Bahkan Shirano dan Diaru adalah orang yang menjadi penyebab hancurnya desa Freya 7 tahun lalu dan telah membunuh orang tuanya Freya. Shirano meminta seluruh warga meninggalkan kota agar dia bisa menjara seluruh hartanya. Nah, karena kebusukan Shirano ini tidak sengaja diketahui oleh Freya dan Ryuma, akhirnya Ryuma memutuskan untuk membunuh Shirano dan Diaru. Dalam pertarungan yang sangat singkat, Ryuma dengan mudah mengalahkan mereka. Nah, setelah kekalahan mereka, naga yang sebelumnya dipanggil Diaru akhirnya muncul menyerang kota. Dengan skill pedang yang luar biasa, Ryuma berhasil mengalahkan naga tersebut dengan sekali tebasan. Karena momen inilah Ryuma mendapatkan predikat King atau Raja dan menjadi legenda. Oke, kita bahas pedangnya sedikit. Ryuma diketahui memiliki pedang bernama Susui yang merupakan salah satu dari 21 Great Swords. Susui merupakan pedang hitam atau Black Blade. Black Blade sederhananya adalah pedang yang dilapisi haki secara permanen, jadi secara kekuatan tentu aja jauh lebih kuat. Menurut beberapa orang, cara mengubah pedang biasa menjadi Black Blade adalah dengan terus menggunakannya dalam pertarungan. Nah, buat yang penasaran cerita detailnya, one shot manga ini sudah diadaptasi menjadi anime yang bisa kalian tonton di Netflix. Oke, anyway, setelah berhasil mengalahkan seekor naga, kehidupan Ryuma tidak diceritakan lagi secara detail. Nah, tapi ada beberapa hal yang bisa kita ketahui melalui SBS dan Fever Card. Pertama, ketika sudah dewasa, Ryuma mendapatkan bekas luka di mata kirinya dan kehilangan penglihatannya di mata tersebut. Insiden ini sangat mirip dengan Zoro yang kehilangan mata kirinya setelah time skip. Menurut SBS, Ryuma meninggal karena penyakit yang tidak diketahui pada usia 47 tahun. Kalau kalian ingat, insiden ini juga mirip banget dengan Roger. Roger meninggal karena penyakit yang tidak diketahui. Jujur, gue jadi penasaran apakah ada orang yang bertanggung jawab atas penyakit-penyakit ini. Oke, anyway, setelah meninggal, Ryuma bersama pedangnya dimakamkan di pemakaman utara Ringo di Wano. Karena iklim yang sangat dingin, jenazah Ryuma terawetkan dengan sempurna tanpa membusuk. Oke, lanjut, singkat cerita, 21 tahun sebelum cerita utama One Piece dimulai, bajak laut Gecko Moria menyerang negeri Wano dan berhasil mencuri jenazah Ryuma dan pedang Susui. 5 tahun setelahnya, Moria berhasil menghidupkan kembali jenazah Ryuma dengan bayangan buruk menggunakan Kage no Mi. Alhasil, Ryuma sempat menjadi zombie dan menjadi bawahan Moria. Pada arc thriller Bark, zombie Ryuma berhasil dikalahkan oleh keturunannya sendiri, Roronoa Zoro, dan tubuhnya berhasil dibakar menjadi abu. Sebelum hancur, Ryuma memutuskan untuk memberikan pedang Susui kepada Zoro. Susui menjadi salah satu legacy atau warisan yang Ryuma tinggalkan dan menjadi harta nasional negeri Wano. Oleh sebab itu, ketika warga Wano mengetahui bahwa Zoro adalah orang yang memiliki pedang Susui setelah dicuri oleh Moria, mereka memujuk Zoro untuk mengembalikannya. Bahkan Hiyori rela menukar Susui dengan pedang ayahnya Enma agar Zoro mau mengembalikan Susui. Oke, itu dia kisah hidup, kekuatan hingga legacy dari Shimotsuki Ryuma. Coba komen dong, kira-kira gue bahas kisah hidup siapa lagi. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.